konten-konten sebelumnya sudah banyak kali dijelaskan tentang wujud atau zat diri Allah yang sebenarnya. Jadi diri sebenar-benar diri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita, tapi diri sebenar-benar dirinya Allah. Bukan kita. Kita itu adalah diri terdiri atau jiwa atau nafs. Sebenarnya diri adalah Allah. Diri terperi adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini yang mengantarkan kepada zat Allah. Nur Muhammad ini sifat Allah. Sifat ini tidak berdiri sendiri. Sifat ini berdiri akan zatnya. Nah, jadi sebenar-benarnya zatlah itulah yang berkelakuan cuma kepada sifatnya. Nah, seperti itu. Jangan seperti paham Mu'tazilah mengatakan sifat ini berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Jangan juga seperti paham Jabariyah bahwa mengatakan zat ini sendiri, sifat asma afal tidak ada. Itu Jabariyah. Jadi jadilah paham Ahlus Sunnah dengan Ahlul Mukasyafah itu. Maka hadirin mukaddas Allah Subhanahu wa taala, zat itu semata-mata diri rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya wujud daripada Allah, adanya wujud daripada zat Allah ini, adanya zat Allah ini, kemanapun kita menghadap, kelihatannya kita ya, ke atas kah, ke bawah kah, ke dalam kah, ke kanan kah, ke kiri kah, itu adalah zat Allah. Bukan tertahan kepada yang khoyali, bukan kepada yang baharu ini, bukan yang berdaging, berkulit ini yang kita maksud, bukan yang berbentuk, bukan yang bisa dirasa-rasa. Zat Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Yang masih bisa dirasa itu masih sifat itu ya Nur Muhammad tajallinya. Sementara yang bernama Allah adalah zat itu sendiri. Jadi Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Allah itu tidak berbentuk, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Camkan itu, laisa kamitslihi syai'. Laisa Allah itu. Jangan pernah mengatakan Allah itu berbentuk seperti alam semesta, enggak. Itu alam semesta adalah wujud yang diadakan. Mungkinul wujud, hanya wujud bayangan. Wujud bayangan itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada wujud yang aslinya, wujud hakiki itu. Jadi jangan pernah bagaimana kita memahamkan ini? Seperti begini. Es batu. Es batu dengan air. Kedua-duanya kan tiada lain sebenarnya. Tiada lain sebenarnya. Cuma jangan katakan es batu itu air. Ini untuk diri kita, bukan untuk perkataan orang lain. Maksudnya bukan untuk dizohirkan gitu loh. Untuk diri kita, untuk belajar, untuk murid-murid, untuk para salik, untuk ikhwan-ikhwan. Rahasia ini dijaga. Jadi ilmu ma'rifat bukan ilmu qauli atau lafzi perkataan. Bukan. Jadi ma'rifat itu sir yang terdalam. Rahasia, dirahasia. Jadi rahasia itu bukan berarti kita tidak buka-buka ke sana, ke sini, ke anak kita, ke ini, enggak. Rahasia itu dikatakan rahasia, dia di dalam dia. Jadi tidak boleh dikatakan di mulut, kecuali untuk belajar, taklim, muta'alim. Tuh, rahasia. Apa es batu itu bukan air? Bukanlah. Tapi es batu itu tiada lain daripada air. Orang yang sadar diri, orang yang kenal air. Sama dengan alam yang mewujud ini. Jangan katakan alam semesta itu Allah. Salah itu. Jangan. Tapi coba lihat es batu. Es batu kalau dihancurkan, ditiadakan, wujud khoyal itu, maka yang ada itu adalah zat Allah. Seperti air laut, ada ombaknya, gelombang. Setelah gelombang ada busanya. Yang sebenarnya itu semua, itu adalah air. Kenapa ada lautan? Karena air itu tak terbatas. Itulah disebut lautan. Dan lautan ini muncul gelombang. Gelombang ini muncullah busa. Busa, gelombang dengan lautan itu kan beda. Jangan katakan busa itu adalah air. Jangan katakan gelombang itu adalah lautan. Beda. Tapi coba orang yang sadar diri, pasti kelihatan kok. Sadar kok. Paham dia.
Jadi ketika melihat pohon, ranting, daun, semua dahan-dahan situ, dia sadar bahwa itu biji. Cuma kalau kamu katakan, ini pohon mangga kan, ini pohon mangga ada buahnya. Buah mangga dibilang, ini biji. Ranting mangga dibilang, ini biji. Ini pohon batangnya itu dibilang biji. Iya orang sinting mas. Maksudnya, benar secara hakikat. Benar, tapi dibilangi kita orang sinting. Batal jadinya, karena sudah terucap. Ucaplah itu, bilanglah itu, pohon ini adalah, batang ini adalah biji. Dahan atau ranting itu kemana-mana pun kamu bilang sama orang yang tidak paham, anak-anak kecil karena apa, bilang kamu bawa ranting ini atau bawa batang pohon, kamu bilang ini biji mas, kamu dikatakan gini loh, kamu bawa buah naga, kamu bilang ini biji, kamu dikatakan begini. Kamu bawa ranting ke sana kemari, kamu bilang ini biji, kamu dikatakan begini, tapi kamu itu benar pada hakikatnya. Tapi kalau ketika kau ucapkan, qauli itu sudah lain. Jadi orang yang mengatakan alam semesta itu adalah Allah tanpa dia sadar hakikat daripada alam semesta, daripada Nur Muhammad daripada zat Allah daripada Rabbul Izzati, dia bersalahan. Itu bukan ma'rifat, itu meripat. Jadi jangan pernah mentang-mentang la maujudu bihaqqi illallah, dia baca di kitab dan sebagainya, mentang-mentang seperti itu baru mengatakan, oh alam semesta yang kulihat ini semuanya daun dan semuanya adalah wujud Allah. Itu wujud maujud, wujud bayangan. Wujud Allah itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan yang ini. Nur Muhammad itu adalah zat hayat. Inilah zat hayat. Sementara wujud zat itu Nur Muhammad, zat sifat, zat hayat itu Nur Muhammad. Nah, di atas zat hayat itu ada zat mutlak. Zat mutlak inilah yang bernama Allah Ta'ala. Zat mutlak inilah nur ilahi. Zat mutlak inilah dinamakan nur Allah. Zat mutlak inilah rahasia diri Tuhan. Di atasnya ada lagi, ada Rabbul Izzati. Diam sebenar-benarnya. Jadi jadikan diri sebenar-benarnya. Wujud itu adalah diri Allah. Bukan ini wujudnya, bukan ini. Jangan pandang ini tubuh. Meskipun kita tetap membawa dalam pandangan syariat, kita pandang langsung ke wujud zat Allah itu. Langsung ke zat Allah. Ketika memandang diri sini, diri sebenar-benarnya diri. Kitanya tidak ada, diri terdiri tidak ada. Tidak ada. Diri terdiri itu yang kita, yang nafs itu yang jiwa. Tuh yang Adam itu loh. Itu dinafikan. Buang segala sesuatu itu, fanakan, fana. Bukan alam semesta yang fana, bukan difana-fanakan maksudnya, bukan dihayal-hayalkan fana, dihilang-hilangkan, enggak. Kitanya, perasaan kita yang hilang. Kemudian yang ada hanya Allah. Yang adanya hanya Allah itu yang zat itu. Jangan pandang ke batang tubuh ini gitu loh. Jangan pandang batang tubuh ini yang berdarah, yang berkulit, yang berdaging. Ini muhaddas, ini hancur, ini baharu. Bukan ini. Jadikan diri ini adalah diri Allah. Bukan kita Allah, menyatakan diri ini diri Allah. Bukan kita, diri sebenarnya diri Allah. Bukan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Paham nggak? Diri zat. Zat itu yang mana? Yang kosong itu loh. Jadikan diri, wujud itu yang kosong. Jangan pandang ini. Saya tidak mengatakan jangan pandang rambut ini loh. Bukan yang ini loh. Diri itu adalah sebenarnya siapa? Diri sebenarnya itu siapa? Allah, zat. Kemudian zat itu mempunyai sifat. Pandanglah nyawa. Nyawamu itu adalah Rasulullah. Bukan nyawa kita, nyawanya Allah. Nyawanya diri itu adalah Rasulullah. Itulah sifat. Nyawa kita, kalau ini bahasa ininya, nyawa kita ini loh sifat. Nyawa kita ini loh Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Rasulullah yang dimaksud Nabi dan Rasul, tapi Nur Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Nyawa kita ini Rasulullah. Nyawa seluruh alam Rasulullah.
tubuhnya, maksudnya wujudnya, dirinya adalah yang kosong itu. Yang kosong ini kita bertubuhkan kosong, bukan tubuh kita kosong. Begitu. Bukan kita melihat yang ini, tapi jadikan diri zohir alias wujud kita ini bahasa ya kita ya, wujud kita diri zohir ini, bertubuhkanlah yang kosong itu. Bukan ini, bukan bertubuhkan jasmani, ndak. Bertubuhkan yang kosong itu. Bertubuhkan yang zat itu. Bukan tubuh, tapi bukan tubuh ini zat, bukan. Bertubuhkan zat. Maksudnya bertubuhkan zat itu bukan kita bertubuh gitu loh. Bukan tubuh kita ini yang dilihat, yang kosong itu loh. Diri itu, diri, wujud itu jadikan diri zat di situ. Jadi zat ini, ini zat. Misal alif ya, saya cembolkan alif. Nah, ini zat ini mempunyai sifat, sifat mempunyai asma, asma mempunyai af'al. Af'al ya. Af'al, perbuatan gerak dan diam zat ini disebut af'al. Misal saya namakan ini aku. Misal ya, saya namakan ini aku. Nah, aku ini punya gerak dan diam. Itu namanya af'alku, perbuatan si aku. Nah, gerak, diam, gerak, diam, gerak, diam. Perbuatannya si aku, namanya aku. Nah, perbuatan aku ini takluk kepada sifat. Nah, sifat ini yang mendengar, yang melihat, yang berkuasa, yang berkehendak. Jadi bisa bergerak si aku ini karena adanya sifat. Nah, sifat itu sebenarnya takluk kepada zat. Jadi sebenarnya sifat itu takluk kepada zat. Jadi yang sebenarnya yang berkelakuan sebenarnya adalah zat. Nah, zat itu yang kosong itu. Yang kosong itulah, yang maha ruang itulah yang berkelakuan. Yang maha ruang itulah yang sebenarnya yang bisa melihat. Yang maha ruang itulah yang bisa mendengar. Yang maha ruang itulah Allah Ta'ala. Yang maha Allah Ta'ala lah itulah. Jadi dikatakan maha ruang itulah Allah, zat Allah itulah yang bernama Allah. Jadi Allah Ta'ala lah yang maha melihat, Allah Ta'ala yang maha mendengar, Allah Ta'ala yang maha berkata-kata, Allah Ta'ala yang maha hidup, Allah Ta'ala yang maha tahu, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Sudah selesai. Jadikan wujud itu adalah Allah Ta'ala. Bukan kita mau jadi Allah, paham nggak? Bukan mau jadi Allah, tapi jadikan, makanya tadi kenali diri. Diri. Diri kan ada banyak. Ya. Ada diri jasmani, ya kan? Ada diri rohani, ada diri nurani, ada diri robbani. Diri sebenarnya diri itulah robbani itu. Jadikanlah diri. Bukan diri kita. Kita ini yang nafs, sangka-sangka, waham. Wujud, sangka-sangka, mungkinul wujud, yang jiwa, pikiran, perasaan itu ditiadakan, dimatikan. Bagaimana caranya? Pikiran dan perasaan didiamkan, tenggelam di dalam zat Allah. Di kosong itu loh, tenggelam. Sehingga yang kosong itulah diri sebenarnya, diri. Bukan kita. Yang kosong itulah diri sebenarnya, diri Allah. Kemudian punya sifat namanya Rasulullah, namanya Nur Muhammad. Sifat itu Rasulullah, hakikat Nur Muhammad, hakikat Muhammad ya Allah juga. Bukan Muhammad itu Allah. Astagfirullah. Zat dengan sifat itu satu. Api dengan panas dengan apinya itu satu. Bergerak api karena adanya zat panas itu. Bergerak es batu karena adanya air yang bergerak. Bergerak angin ini karena adanya zat itu. Bergerak semuanya alam semesta digerakkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad digerakkan oleh zat Allah. Nah, zat Allah mempunyai sifat namanya Nur Muhammad. Sifat punya asma, punya af'al. Jadi Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Jangan sampai kamu mengatakan af'al Allah terpisah-pisah, alam semesta terpisah. Asma Allah, api, angin, air, tanah terpisah dengan Allah. Sifat Allah Nur Muhammad ya lain, terpisah, berdiri sendiri Nur Muhammad. Kemudian zat Allah berdiri sendiri, Rabbul Izzati berdiri sendiri.
terpecah-pecah kamu itu namanya kamu menceraikan zat sifat asma af'al. Barang siapa menceraikan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya, itu adalah kekufuran yang ada, kekufuran yang nyata. Kenapa mau diceraikan itu? Memang lain tapi tiada lain, bukan bersatu. Satu ini bahasa aja, esa maksudnya, esa gitu loh. Bukan kita mengaku aku Tuhan, bukan mengaku Tuhan, bukan semata-mata jadi Tuhan. Maksudnya semata-mata ini hanyalah zat Allah, sifatnya, asma'nya, af'alnya. Saksikan ini, adanya zat Allah. Maka inilah salik yang dinamakan berjumpa dengan Allah, saliknya mati. Diam di melebur karam kepada zat Allah. Dia lebur di situ. Nah, makanya kalau yang punya guru biasanya Panafi Mursyid dulu. Setelah Panafi Mursyid baru Panafi Rasulullah. Panafi Rasulullah inilah yang naik mi'raj kepada Fanafillah. Kemudian karam dia. Rasulullahnya karam tiada lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala siapa? Jadi bukan kita yang langsung ke Allah, mustahil. Apalagi mengatakan kita punya zat ini, dibawa melihat Allah dengan mata. Itu hanya sangka-sangka. Seperti kita melihat matahari dari jarak jauh. Oh, kita melihat matahari dari sini, kan kelihatan matahari itu di atas. Tapi itu kan hanya sangka-sangka bahwa kita itu pernah ke matahari atau kenal matahari. Hanya melihat, memandang dengan jauh saja. Tapi yang sebenarnya, yang sampai di matahari ya, cahayanya itu sendiri ya Nur Muhammad, ya Rasulullah itu. Fanafi Rasulullah, kamu karam di situ. Karam, lenyap kepada Rasulullah. Rasulullah itu yang pergi kepada Allah Ta'ala. Rasulullah, hakikat Rasulullah tiada lain, adalah zat. Bukan Rasulullah zat, bukan es batu itu air, tapi tiada lain, satu barangnya, zat sifat. Zat dan sifat tidak bercerai, tidak bersatu, tidak sama, itu lain, tapi tiada lain. Bukan dua wujud, satu wujudnya. Perbaiki kau punya tauhid, perbaiki kita punya tauhid. Melenceng ini sedikit berbahaya. Melenceng sedikit Fir'aun, tidak melenceng lagi sedikit kufur. Mengaku Allah kafir, mengakui apa, tidak mengakui hak Allah kufur. Mengaku Allah kafir. Jadi tidak usah bilang anallah, anallah, anallah. Beda dengan sufi-sufi terdahulu. Beliau syakar, mabuk, dalam keadaan mabuk, kemudian mengeluarkan kata-kata satu hat. Nah ini dengan dikata sengaja, meskipun kesadaran bilang ini kesadaran Allah juga, anallah, anallah, aku Allah, aku Allah. Nggak usah kayak begitu. Bukan itu. Iya, kalau sadarnya betul-betul iya, tapi kalau tidak nanti jadi Fir'aun kamu. Tidak perlu mengatakan aku Allah, dalam hati pun tidak perlu begitu. Biar Allah Ta'ala sendiri yang mengakui dirinya. Kita hanya menyerahkan diri. Apa tuh menyerahkan diri? Tawakal. Menyerahkan diri. Diri apa? Diri nafs. Diri nafs ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Yang mana itu Allah? Ya zat itu. Zat. Kita serahkan melebur kepada zat. Hingga kitanya hilang. Es batu itu melebur. Menjadi air lagi kembali. Bukan kita jadi air. Tapi kita ini memang tidak pernah ada bayangan. Yang ada tuh hanya Allah Ta'ala saja. Memang kita diadakan karena bayangan. Wujud sangka-sangka. Makanya wujud sangka-sangka itu jangan kamu jadi pencuri. Maka tujuan manusia di dunia untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Bani Adam, anak cucu Adam itu loh. Bukan untuk menjadi pengikut setan, bukan untuk menjadi hamba nafsu. Memang nafsu itu tiada lain daripada iradahnya Allah. Memang setan itu tiada lain daripada sifat Allah. Iblis tiada lain daripada sifat Allah. Itu dalam pandangan tauhid memang begitu. Semua sifat-sifatnya, nama-namanya. Tapi jangan dizohirkan. Ketika dizohirkan batal, keliru. Itu ketika dizohirkan zindik. Jadi tidak usah bilang
Ini af'al Allah nih, kamu itu tidak tahukah? Kamu zahirkan, kamu ketik lagi, itu bukan zindik, itu orang zindik namanya. Tidak paham adab, aturan. Meskipun pada hakikat memang benar, semua af'al Allah tunggal, ketunggalan. Semua asma Allah tunggal. Memang betul itu. Ini tidak diucapkan. Kalau diucap jadi qauli, batal. Batal. Apalagi ilmu ma'rifat seperti ini untuk diperdebatkan. Mending assalamualaikum aja deh, pergi. Assalamualaikum, mari pamit dulu, begitu aja, jangan diladeni. Orang yang berdebat dengan ma'rifat, ilmu ma'rifat begini, bukan lembut hatinya, bukan latif, keras hatinya, keras seperti batu, seperti Hajar Aswad itu loh, anunya hitamnya itu. Jadi jangan jadikan ilmu ma'rifat ini mentang-mentang tersebar, ilmu-ilmu YouTube, ilmu-ilmu Google, kamu hafal kemudian jadikan hujah. Itu namanya ma'rifat setan itu. Nggak usah begitu-begitu. Nah, ini kepada diri ya. Ini kita tarik kepada diri. Jadi jangan begitu. Oh, berarti kalau kita sudah mengamalkan ajaran ma'rifat atau sadar, kita sudah fana lah ceritanya ya. Fana fillah. Kemudian sudah mati sebelum matilah ceritanya ya. Apakah tidak ada lagi kayak kesusahan, masalah dan sebagainya? Perasaan kesadarannya tidak ada. Tapi di dalam panggung sandiwara itu bos, tetap ada yang namanya aktor itu. Aktor itu harus tetap melakoni perannya. Perannya apa di dunia? Rahwana kah? Power Rangers merah kah? Power Rangers pink kah? Atau Ultraman? Atau si monster? Atau iblis kah? Atau si pencuri kah? Atau si perampok kah? Atau si begal kah? Bencong gagal? Atau pelaku diskotik kah? Itu mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menjalani peran itu. Susah. Diperankan susah. Susah dia. Diperankan marah-marah dia. Tapi jangan kamu bilang semua perbuatan-perbuatan buruk itu adalah pelaku sutradara, pelaku Allah. Salah kamu itu. Zindik namanya. Meskipun dalam pandangan tauhid, tahu sendiri, tidak usah diucap, batal. Karena ini ilmu tauhid, ini ilmu di dalam, bukan ilmu keluar. Nah, namanya panggung sandiwara, jangan menjadi pelaku. Begini loh, ketika menonton sepak bola, jangan jadi pelaku pemain sepak bola, hanya menyadari. Jadi sadari saja, sadari dirimu sedang berperasaan. Sadari dirimu sedang melihat. Sadari dirimu sedang berpikir. Sadari dirimu sedang sedih. Sadari perasaan itu sedang sedih. Perasaan itu sedang marah. Tapi bukan kamu yang marah di situ. Bukan kamu. Kitanya pun yang sadar ini bukan kita, yang kosong itu ya Allah Ta'ala itu sendiri yang sadar. Sadar akan Rasulullah yang berbuat perang itu. Rasulullah yang berbuat perang, sadari itu. Semua Nur Muhammad, sadari Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Dan yang menyadari itu adalah Allah juga, Allah Ta'ala juga. Itu yang kosong itu, yang maha ruang itulah Allah Ta'ala. Itulah yang menyadari diri. Diri sebenarnya diri, menyadari batinnya. Nah, itu adalah Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah paham. Jadi siapa sih yang memfitnah? Misal orang ma'rifat itu menjadikan Allah Ta'ala itu mujassimah. Maksudnya Allah Ta'ala seperti alam semesta kah, seperti rupa-rupa ini, itu salah. Bersalahan kita kalau begitu. Itu ma'rifat apa itu? Mengatakan Allah itu begini. Siapakah yang bernama Allah? Yang kan zat itu. Sementara zat Allah itu laisa. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'. Sudah dijelaskan juga, ini pegangan kita. Ketika berjalan itu pegangan kita ini saja, laisa kamitslihi syai'. Sama banyak sebenarnya, tapi pegangan yang paling penting itu laisa kamitslihi. Tidak serupa Allah dengan sesuatu apapun. Allah tidak bisa dirasa-rasa, tidak berbau, tidak bertempat, tidak di atas, tidak di kiri, tidak di bagaimana. Pokoknya tidak ada yang bisa mendefinisikan zat itu, tapi memang bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat? Ya Allah Ta'ala sendiri yang bisa melihat dirinya. Melalui Rasulullah. Rasulullah Nur Muhammad itu.
Nur Muhammad adalah sifatnya sendiri. Sifatnya memuji daripada zatnya, zatnya menyaksikan daripada sifatnya. Jadi kita itu bukan lagi bertubuhkan atau berdirikan ini. Paham ya? Bukan kita berdirikan ini. Tidak berambut lagi. Ya memang ada rambut. Memang ada kumis. Mungkin. Misal. Mungkin ada tangan. Bukan ini lagi yang dikenang. Bukan ini yang dikenang. Apa yang dikenang? Maharuang itu. Nyawanya Maharuang itulah Rasulullah Nur Muhammad. Karena Maharuang ini lapisan paling terluar. Lapisan paling terluar artinya tempat, segala tempat, bukan tempat, tapi segala tempat. Ketika segala Maharuang ini yang paling awal di situ. Paling awal itu maksudnya setelah kunhizat baru Maharuang. Nah, awal ini di alam ahadiyah ini Maharuang ini menjadikannya dia menjadikannya Nur Muhammad, ruh semesta alam, lautan Nur Muhammad. Nah, ini kan di dalamnya. Jadi Nur Muhammad dengan alam semesta ini di dalam Maharuang. Jadi nyawanya Maharuang adalah Rasulullah. Tubuhnya adalah si Maharuang. Jadi nyawanya ada Rasulullah. Di balik Rasulullah itulah alam semesta. Nah, begitu loh. Jadi yang paling terluar diri itu adalah Maharuang. Jadi bertubuhlah, berdirikanlah Maharuang itu, bernyawakanlah Rasulullah Maha Suci. Berdirikanlah Maharuang, bukan berdirikan ini. Bukan. Berdirikanlah Maharuang itu, bernyawakan Rasulullah. Udah selamat dunia akhirat. Insya Allah. Bukan kita menjamin. Allah Ta'ala dan Rasulnya sendiri yang menjamin. Insya Allah. Dengan tentunya jangan juga ecek-ecek. Kamu jual-jual nama Nur Muhammad, jual-jual Rasulullah, baru kamu tidak mengikuti teladan Rasulullah. Maksudnya secara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, saudara. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahamkan. Dipahamkan ini masih dua. Ada yang memahamkan, yang dipahamkan. Dia juga. Ini cerita tauhid. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.